Jauh sebelum game online, mall, dan kafe-kafe menyerbu Indonesia, kita punya pusat keramaian yang berkonsep one-stop entertainment. Dari wahana permainan yang beragam, sampai kedai-kedai jajanan tradisional khas daerah setempat. Pasar malam. Ya, meski kini sinarnya terlihat semakin meredup, pasar malam masih menjadi pilihan bagi beberapa orang. Bisa ngeliat-liat tuh ada permainan yang masa-masa waktu kecil, jadi kita mengingat lagi dan pengen naik-naik ke wahana yang waktu masih kecil. Dan juga kebetulan kita bisa nyari-nyari yang barang-barang yang ya nggak terlalu mahal kan, bisa ya buat pribadi lah. Rame di sini, banyak jajanan juga di sini. Jadinya kalau malam tuh, kalau lagi bete di rumah, lapar, keluar. Deket juga dari rumah di sini juga. Tapi siapa sangka, sudah 1 abad lebih pasar malam menjadi sarana hiburan di Nusantara. Tepatnya di tanggal 31 Agustus tahun 1906, ketika pemerintah kolonial Belanda mengadakan pasar malam pertama kali untuk memperingati penobatan Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda periode 1890 hingga 1948. Itu diadain setiap tahun di seluruh kawasan Hindia Belanda waktu itu sampai tahun 1941 ya. Karena tahun 1942-nya udah masuk era Jepang. Awalnya pasar malam berjalan selama sebulan penuh sampai tanggal 30 September. Diadakan setahun sekali, pasar malam paling besar berada di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Tidak hanya wahana dan berbagai macam kuliner, ditampilkan juga kesenian wayang, ronggeng, sampai tari topeng. Jadi kan mereka itu isinya kalau di Hindia Belanda ya tersebar di beberapa kota di Hindia Belanda, kota-kota besar kayak Surabaya, Medan, segala macam itu memang ada gitu loh. Tapi kalau untuk Jakarta sendiri ini, kalau di Jakarta sendiri yang paling besar itu di daerah Gambir, Koningsplein itu, di sekitar situ dulu namanya Koningsplein. Jadi di daerah-daerah situlah diadakan pasar malam itu setiap tahunnya. Tak hanya kesenian, olahraga tinju pun digelar di pasar malam. Antusias masyarakat terhadap tinju memang sudah terbangun sejak lama. Di sini, kaum pribumi diberi kesempatan untuk unjuk kebolehan dalam adu pukul. Bisa dibilang, tinju adalah pertunjukan pamungkas dari pasar malam. Nah, kalau dulu itu adu tinju itu justru yang jadi sajian utama di pasar malam ya. Jadi waktu itu banyak di daerah-daerah Gambir, terutama daerah Monas itu yang penduduknya menonton adu tinju. Yang tinju itu antara orang-orang pribumi ataupun orang-orang Eropa keturunan gitu loh. Demam menonton film juga dirasakan masyarakat di zaman itu. Pasar malam juga menjadi sarana untuk merasakan hiburan modern tersebut. Tak lupa, permainan adu untung seperti judi dan sabung ayam juga menghiasi pojok-pojok pasar malam kala itu. Era kolonial kan seperti perjudian itu kan masih ada ya, apa sabung ayam atau apa gitu. Terus ininya aja, wahananya aja yang beda gitu. Ketika udah era modern kan, kalau dulu tuh era Hindia Belanda orang paling senang itu gambar hidup namanya, ada wahana. Gambar hidup itu maksudnya bioskop, nonton film. Nah itu kan nonton film itu jadi satu kesempatan itu yang kayak nggak bakal datang lagi gitu kan. Orang-orang bingung waktu itu, terutama kaum pribumi yang jarang nonton film. Seiring kedatangan Jepang, pasar malam dihapus, bahkan sampai era kemerdekaan. Presiden Soekarno waktu itu melarang diadakannya pasar malam. Hampir 30 tahun, masyarakat tak punya tempat hiburan, tempat rekreasi murah meriah. Untuk pasar malam ini memang dia dari tahun 1942 sampai lengsernya Soekarno tahun 1967 itu tidak diadakan. Karena waktu itu pasar malam ini dianggap baik oleh Jepang maupun oleh pemerintah Orde Lama Bung Karno sebagai warisan kolonial Hindia Belanda. Jadi yang warisan-warisan gitu kan nggak dilestarikan ya. Jadi akhirnya
dihapuskanlah itu. Hingga akhirnya pada tanggal 5 Juni 1968, pasar malam mulai diadakan kembali secara besar-besaran di Jakarta. Inilah yang kita kenal dengan nama Pekan Raya Jakarta. Selama 1,5 bulan, gelaran pasar malam diadakan di kawasan Monas. Penggagas utamanya adalah Syamsuddin Mangan atau Haji Mangan yang merupakan Ketua Kamar Dagang Indonesia waktu itu. Usulan itu pun disambut oleh Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta kala itu. Jadi dia terinspirasi dari Hamburg Fair, terus ada Leipzig Fair. Jadi menurut Bang Ali kayaknya ini walaupun warisan kolonial kayaknya harus dihidupkan lagi karena banyak sisi positifnya. Selain dia jadi hiburan murah untuk rakyat, dia juga jadi ajang promosi UMKM yang ada di Indonesia kan. Di tahun 1992, Pekan Raya Jakarta atau PRJ resmi berpindah lokasi menjadi Digi Expo Kemayoran. Hingga sekarang, PRJ rutin diadakan setiap tahun untuk merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta. Meski berbeda dengan pasar malam tradisional, semangat akan memberikan arena berkumpul dan bergembira masih ada di gelaran pasar malam ataupun PRJ. Berbeda dengan adu tinju atau arena judi, salah satu wahana yang paling populer di pasar malam adalah tong setan. Wahana yang juga disebut roda gila ini populer sejak tahun 1980-an. Dengan mengendarai motor, joki tong setan akan menantang gravitasi dengan aksi berbahayanya. Salah satu joki tong setan tersebut adalah Khoirul. Dia sudah melakukan aksi ini sejak 15 tahun yang lalu. Uniknya, Khoirul dulu awalnya adalah penjaga loket pasar malam. Ketertarikannya yang besar membuat Khoirul memutuskan untuk menjadi joki tong setan. Akhirnya saya bilang kan sama yang main motor dulu kan sama senior kan, saya pengen belajar gitu. Gimana, boleh nggak gitu? Ya udah nggak apa-apa kalau mau belajar, tapi ya resiko tanggung sendiri kan gitu. Misalkan ada kerusakan motor, kerusakan apa nanti dibenerin dibawa ke bengkel. Kesulitan awal ya pusing. Pasti kan pusing muter-muter itu yang bikin sulit sebenarnya pusing. Tapi lama-kelamaan pusingnya hilang, tinggal ngimbangin gerak motor, gerak badannya gitu supaya bisa naik ke atas. Kecelakaan dan luka ringan sudah biasa dirasakan oleh Khoirul. Justru dari kesalahannya, Khoirul ingin terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Kecelakaan alhamdulillah nggak pernah parah sih, paling cuman memar, keseleo. Yang paling parah dulu pernah sekali, saya jatuh duluan, motornya belakangan, akhirnya motornya nimbah saya, mesinnya, jadi tangannya lonyot kena mesin, itu doang. Cuman nggak begitu fatal. Perawatan pun rutin dilakukan demi menjaga performa motor sekaligus keamanan para joki. Selain itu, Khoirul dan rekannya selalu mencoba aksi baru agar penonton tidak bosan dengan pertunjukannya. Meski kemampuan joki berasal dari hasil latihan, banyak yang menganggap permainan ini dibantu oleh ilmu sihir. Ada inovasi lainnya banyak, kayaknya seperti kakinya diangkat di tangki, duduk bersila di atas tangki, terus duduk nyamping kiri, nyamping kanan, terus gandengan tangan, kakinya diangkat satu, berdiri. Ya, banyak atraksi lain. Emang kebanyakan sih nganggepnya dari banyaknya pengunjung, taunya pakai ilmu, pakai sihir apa-apa. Tapi ini emang asli skill, keberanian, mental dan belajar. Emang bener-bener nggak ada ilmu apa, nggak ada. Real murni kalian. Bukan hanya laki-laki, perempuan pun ada yang mahir beratraksi di atas roda gila. Adalah Devi yang memutuskan menjadi joki tong setan sejak menjadi pengangguran setelah lulus kuliah. Sebuah keterpaksaan yang membawanya ke dunia yang identik dengan laki-laki. Meski sempat ragu dengan kemampuannya, Devi terus menyemangati dirinya sendiri.
Alasannya itu karena mereka udah jago-jago mainnya, sedangkan aku kan baru belajar. Nah itu yang jadi aku tuh jadi semangat gitu. Aku tuh harus seperti mereka, jadi biar bisa gajinya sama juga gitu. Nah dari situ timbul keinginan jadi lebih semangat lagi biar bisa gajinya lebih gede. Nah ya alhamdulillah bisa. Tahun 2017, Devi sempat mengalami kecelakaan yang membuat beberapa tulang tubuhnya patah. Tapi hal itu tak menyurutkan niat Devi untuk menggeluti profesi ini. Mungkin karena udah terbiasa satu, terus kan kita jadi makin penasaran kenapa sih kok bisa jatuh gitu. Jadi kan besok-besok tuh gimana caranya supaya nggak jatuh lagi, gimana caranya bisa lebih bisa sehebat teman-teman yang lain yang udah bisa gitu. Sebagai seorang ibu, Devi juga harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Sang anak yang masih kecil tak bisa terus-terusan ditinggal Devi dalam pekerjaannya. Ya kalau di luar jam kerja ya aku urus anak sih, karena namanya aku juga seorang ibu. Nah di jam kerja ya tetap kerja gitu ya, tetap jadi joki Tangstan. Ya di luar jam kerja atau jam kerja ya tetap dipanggil ya joki gitu. Cuma aktivitasnya kan nggak balap di tong aja gitu, kan ada jamnya. Di luar itu ya urusin anak-anak. Arena pasar malam pun tak hanya ditemukan di Indonesia. Di Den Haag, Belanda, ada pasar malam khas Indonesia yang disebut Tongtong Festival. Di acara ini menjadi festival terbesar kedua di dunia untuk budaya Eropa Indonesia. Di akhir 50-an, warga Indonesia yang tinggal di Belanda menjadi pencetus Tongtong Festival. Jadi festival itu sudah ada dari tahun 1959, dibuat oleh diaspora, jadi orang-orang yang pindah dari Indonesia ke Belanda, mereka buat pasar malam gitu sebagai kayak mengenang lah kehidupan mereka di Indonesia. Orang-orang Belanda bilang itu orang-orang Indis, jadi orang-orang Indonesia yang pindah ke Belanda saat itu. Dames en heren, hiermee is de 62e Tongtong Fair officieel geopend. Dengan pengunjung yang bisa mencapai 100.000 orang tiap tahun, di festival ini dihadirkan ragam khas-khas tanah budaya dari Nusantara. Dari kesenian, ragam souvenir, dan tentunya kuliner khas Indonesia. Tongtong Festival juga merupakan bentuk perlawanan terselubung terhadap bekas penjajah Belanda. Itu Ratu bilang orang-orang Indonesia yang udah di Belanda, yang udah jadi warga negara sono, dilupakan aja budaya Indonesianya gitu. Nah, jadi karena tidak mau melupakan itu, akhirnya mereka buat Tongtong Festival di Den Haag itu. Dan itu lumayan lama ya, baru tahun 2003 diakui sama pemerintah. Waktu itu Ratu Beatrix melakukan pembukaan pameran itu, pasar malam itu, sekaligus sebagai simbol lah bahwa budaya Indis sudah diakui di Belanda tahun 2003 itu. Tak sekedar senang-senang belaka, pasar malam telah menjadi akar budaya sekaligus pelestari budaya Indonesia. Semoga pasar malam di penjuru Indonesia tak tergilas oleh laju modernitas dan tetap terang menyala. Sejarah dan warisannya patut kita lestarikan untuk generasi yang mendatang.